قال النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي قل أي يا رسول الله هذه سبيلي الدعوة إلى الله سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة إلى الله سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. المسلم لابد أن يتعلم قبل أن يتكلم. أنا ومن اتبعني أنا يا رسول الله ومن اتبعني كل من جاء بعد رسول الله رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا واجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل وأن يدافع عن هذا الدين ولا يحرم نفسه من هذا الشرف وهذا الفضل. فليس هناك شرف وفضل أفضل أن يعيش الإنسان يدافع عن دين الله عز وجل ويموت وهو واقف يدعو إلى دين الله عز وجل. Dan di antara amalan yang juga dianjurkan di bulan yang mulia ini adalah dakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajarkan manusia tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lain. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun maka dalam ayat yang mulia Allah Azza wa Jalla tegaskan tentang tugas Rasulullah SAW. Ya ayuhan Nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, aku telah mengutus engkau. Wahai Nabi Muhammad, aku telah mengutus engkau untuk apa? Untuk menjadi syahidan, sebagai orang yang menyaksikan kehidupan kalian, menyaksikan manusia ini. Wa mubashiran, dan juga memberi kabar gembira. Wa nadhiran, juga memberi peringatan terkait dengan adab-adab Allah, dan juga menjadi da'iyan ila Allah, dan menjadi orang yang mengajak untuk beribadah kepada Allah. Wa sirajan munira, dan menjadi pelita bagi seluruh kehidupan manusia. Begitu pula dikuatkan dalam ayat yang lainnya pula, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku, yaitu dakwah adalah jalanku yang aku menyeru kepada Allah, menyeru manusia untuk menuju penghambaan kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu, di atas wahyu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang yang mengikuti sesudahku. Maka ini para ulama kemudian menjelaskan bahwa disinilah kewajiban menyampaikan dakwah itu juga dipikul oleh umatnya, karena bukan hanya berarti sampai Nabi saja, namun wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku, ya dan umat kita semua ini umat Nabi Muhammad juga berkewajiban untuk menyampaikan dakwah. إذا العلم مسؤولية فلا بد لنا من وقت طويل ولا بد من تقدير العلم والعلماء. فلا خير في أمة لا تقدر العلم ولا عودة ولا عزة لهذه الأمة إلا بالتفقه في الدين والدفاع عن هذا الدين. إنا كنا أذل قوما كما قال عمر رضي الله عنه أعزنا الله بهذا الدين فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. العلماء هم ورثة الأنبياء وهم النور الذي يضيء لنا الطريق. فلا بد من الوقوف والدفاع عن هذا الدين والوقوف خلف العلماء المخلصين. Oleh sebab karena tanggung jawab ini adalah merupakan kewajiban yang agung, maka sudah sewajibnya bagi kita terkait dengan dakwah ini merupakan kewajiban yang agung, maka sudah sewajibnya bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu dan juga menghormati para ulama, karena penjagaan agama ini hanya dengan dua cara, yaitu belajar, menghormati ilmu, dan juga menghormati para ulama. Karena kalau tanpa ada ilmu ini, tentu saja manusia tidak akan pernah mendapati tidak memahami kebenaran dari kebatilan, dan juga tidak bisa membedakan mana kebenaran, mana yang salah. أيها الأحباب إن الكلام في هذا المقام يقول لكن الوقت قصير مما من الله عليه في هذه البلدة الطيبة كثرة الدعوة مفتوحة والحمد لله، وكثرة المؤسسات التي تقوم على هذا الأمر ومن بينها مؤسسة المدينة، فجزا الله القائمين عنها خير الجزاء. فلا تنسوا إخوانكم من الوقوف معهم قولا وفعلا وعملا. هذا باب من باب الجهاد، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وباب الجهاد الباب مفتوح على إصبعيه. ونحن في هذا الشهر الكريم الله عز وجل وعد من يتصدق ومن ينفق في سبيل الله أن يرزقه خيرا مما أعطى. قال سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فلا تنسوا يعني دعمهم بالقول والفعل ويعني كل إنسان يقدم ما يتمنى أن يجده غدا. فالإنسان عندما يذهب إلى القبر يذهب له أهله وماله وعمله يرجع أهله ويرجع ماله ولا يبقى معه إلا عمله فقدموا ما تتمنون أن ترونه غدا. أقول ما تسمعون جعلنا الله وإياكم ممن إذا سمع إلى الحق انتفع واهتدى إلى الحق سبيلا. جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir beliau memberikan wasiat bahwa hal ini terkait dengan masalah kewajiban dakwah merupakan kewajiban yang agung. Namun alhamdulillah bifadlillah di negeri kita yang kita cintai di negeri Indonesia ini alhamdulillah dakwah begitu besar. Meskipun demikian masih banyak yang membutuhkan dakwah, masih banyak yang belum tersentuh dengan dakwah. Maka alhamdulillah salah satunya adalah keberadaan Majelis Dakwah Islam Indonesia ini mengirim beberapa dai-dai para ustaz ke penjuru negeri dalam rangka untuk mengajarkan dakwah karena masih banyak orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran, belum tahu tentang Islam. Dan sebab itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersinergi mendukung dakwah karena ini sejatinya menjadi amalan yang utama. Dan dalam terkait dengan dukungan mendukung dakwah ini harus didukung dengan perkataan maupun perbuatan. Dan mendukung dakwah ini jangan dengan yang perkara yang sisa-sisa, namun dengan perkara yang terbaik yang kita miliki. Oleh sebab itu dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menjelaskan terkait dengan khidmah, ya, memerintahkan kepada kita untuk memberikan pelayanan terhadap agama khususnya terkait dengan masalah dakwah. Ini merupakan bagian dari pintu-pintu jihad yang Allah bukakan, perjuangan yang Allah buka untuk kita agar kita bisa berprestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita ini memberikan dukungan kepada Allah dengan dukungan yang sisa-sisa. Allah berfirman dalam tantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan di sisi Allah yaitu surga Allah sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang singkat ini jangan dimati Allah Azza wa Jalla, kami dari Majelis Dakwah Islam Indonesia mengirim dai-dai ke pelosok negeri, baik itu di luar Ramadan maupun khususnya di bulan Ramadan saat sekarang ini. Kita kirimkan banyak dai-dai ke pelosok negeri untuk jadi dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran, mengajarkan guru-guru Al-Quran, mengajarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat dalam satu data yang kami dapatkan, kurang lebihnya populasi kaum muslimin di negeri ini berkurang setiap tahunnya. Bahkan dalam satu data yang kami dapatkan dari Mercy Mission menyebutkan ada 2 juta kaum muslim yang murtad, pindah agama. Ini tanggung jawab siapa? Kita semuanya jamaah dirahmati Allah. Banyak pula kita dapatkan problematika di tengah umat. Mereka muslim namun nggak tahu syariat Islam. Ada yang kemudian kita dapati di suatu tempat, di suatu desa, ketika ada seorang yang meninggal dunia, wafat, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sampai seperti ini jamaah dirahmati Allah SWT. Dan lebih parah lagi, mereka ketika datang ke bulan Ramadan, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengundang jamaah sekalian untuk bersama-sama kita bersinergi dalam rangka menyukseskan dakwah. Kami juga sampaikan kepada jamaah sekalian, alhamdulillah banyak dengan program-program pengiriman dai ini kaum muslimin dan juga orang-orang non muslim yang sebelumnya belum masuk Islam tersadarkan dan akhirnya masuk Islam. Dan kita harus ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin ni'am." Allah tidak ingin memberikan petunjuk kepada seseorang melalui perantaraan dirimu, maka itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan seluruh kemewahan dunia. Seluruh kemewahan dunia. Maka ini jawaban Allah Azza wa Jalla menjadi satu kesempatan yang luar biasa sekali kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak tertandingi dan seluruh kemewahan-kemewahan dunia. Maka kami ceritakan sedikit jawaban dari Allah bahwa salah satu dai kami pernah masuk sampai ke suku Tobutin. Suku Tobutin itu di belah mananya Pekayan, Bapak sekalian, ada yang tahu? Ya, suku Tobutin Pak, di pedalaman hutan Halmahera, Kepulauan Maluku. Ada yang pernah ke sana jawaban dari Allah ya? Maka masya Allah mereka hidup di tengah hutan. Dai kita alhamdulillah diberitahu di sana ada sebuah suku yang terpencil yang mereka hidupnya di tengah hutan. Akhirnya dai kita berangkat ya, Ustaz Rafi Faizil Hafizahullah. Beliau berangkat sampai menyusuri jalan yang luar biasa sekali. Kenapa luar biasanya? Karena memang jalan tersebut masih sangat berbahaya sekali, masih banyak
binatang-binatang buas, ya, dan kemudian melewati rara yang masih penuh dengan buaya. Allah, masih banyak buayanya, hingga akhirnya sampai di suku Tobutin. Alhamdulillah, dan kemudian bertemu dengan kepala sukunya, berbicara dari hati ke hati, memperkenalkan Islam, dan alhamdulillah masuk Islam. Kepala sukunya masuk Islam, diikutilah keluarganya, dan kemudian diikutilah keluarga-keluarga lain yang ada di suku Tobutin tersebut. Masya Allah, maka ini betul luar biasa, mengislamkan orang jemaah dirahmati Allah. Maka ini jauh lebih baik. Allah memberikan petunjuk kepada orang melalui perantaraan dirimu, itu jauh lebih baik daripada seluruh kemewahan ini. Maka jemaah dirahmati Allah, ya, ini suatu prestasi luar biasa. Oleh sebab itu, kami juga mengundang jemaah dirahmati Allah yang ada di sini untuk bersama-sama kita mendukung dakwah. Dan jangan pernah mengira bahwa hari ini mungkin kita tidak bisa membersamai para ustaz. Hari ini mungkin kita tidak bisa membersamai para ustaz untuk berada di lereng-lereng gunung, di hutan-hutan, di pedesaan. Namun jangan juga pernah merasa bahwa kita tidak akan pernah mendapatkan pahalanya. Allah Azza wa Jalla masih membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita semua. Meskipun kita ada di sini, namun kita pun bisa mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang didapat oleh Ustaz Prof. Pak Isri tadi. Mengislamkan. Dengan apa? Kita membantu untuk memberangkatkan para dai, memberikan akomodasi logistik kepada para dai yang mereka berada di first front terdepan untuk dalam menjaga agama ini dan juga menyelamatkan manusia, menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Oleh sebab itu, jemaah dirahmati Allah, maka dalam kesempatan yang singkat ini kami mengundang jemaah dirahmati Allah untuk bersama-sama kita mendukung dakwah bersinergi, melanjutkan tongkat estafet dakwah yang telah dimulai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang tadi disebutkan oleh Syekh, bahwa ini merupakan fadilah utama yang besar sekali, utama besar. Kenapa demikian? Karena kita mengikuti jalan Nabi, mengikuti jalan beliau, yaitu jalan dakwah. Baik, jemaah dirahmati Allah, kami buka untuk lelang amal soleh pada kesempatan pagi yang mulia ini, hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu dengan kita mulai 5 juta. Siapa yang mau membantu dakwah 5 juta rupiah? Jemaah dirahmati Allah, 5 juta rupiah untuk bersama Rasulullah Muhammad SAW. 5 juta bersama Rasulullah SAW di surga. 5 juta untuk mendapatkan khairun laka min humrin ni'am, sebaik melebihi dari kemewahan dunia. 5 juta jemaah dirahmati Allah. Ada yang mau? Baik, kalau gitu kita naikkan 3 juta. Siapa yang mau? 3 juta bersama Rasulullah SAW, 3 juta bersama orang-orang yang soleh yang nanti akan dinaikkan oleh Allah SWT derajatnya di surga nanti. Baik, kalau gitu kita naikkan lagi 1 juta. Siapa yang mau? Jemaah dirahmati Allah? Allah yubarik fikum. 1 juta. Jazakumullah khairan jemaah dirahmati Allah. 1 juta bersama Rasulullah SAW. Siapa lagi jemaah dirahmati Allah? 1 juta bersama Rasulullah SAW untuk membersamai dakwah ini. 1 juta jemaah dirahmati Allah. Ala inna sin'atal laila ghaliyah, ala inna jannatallahi ghaliyah. Ketahui bahwasanya dagangan Allah itu sangat mahal, dan dagangan Allah itu adalah surganya Allah SWT yang seluas langit dan lebih luas daripada langit dan bumi. 1 juta rupiah jemaah dirahmati Allah. Siapa yang mau? Baik, kalau gitu kita naikkan. Baik. Siapa? Kalau nanti bisa ditransfer, yang tidak cash hari ini bisa ditransfer. Baik, 1 juta rupiah kita naikkan lagi. Oh, Masya Allah, 1 juta rupiah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Baik, berikutnya 1 juta rupiah berikutnya jemaah bersama Rasulullah SAW untuk bersamai dakwah, mengajarkan Al-Quran Karim. 1 huruf itu bukan hanya alif lam 1 huruf, namun 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ustaz-ustaz dai yang kita kirimkan untuk mengajarkan Al-Quran penuh, dan kemudian dia mengajarkan Al-Quran penuh sampai seorang anak-anak tadi, 1 kampung tadi, 1 suku tadi belajar Al-Quran, maka ini terus akan mengalir terus amalan ibadahnya. Siapa lagi? 1 juta rupiah. Baik, kalau itu kita naikkan lagi 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Siapa? Jangan dirahmati Allah. 500.000 rupiah. Ada yang bersama 500.000 bersama Rasulullah. Baik, kita naikkan lagi 300.000 rupiah. Ada yang mau? Baik, mungkin ada di antara para jamaah semuanya mungkin malu-malu ya. Baik, jangan dirahmati Allah SWT. Mungkin bagi yang nanti ingin mendaki lebih daripada ini, silakan nanti mendatangi para panitia kami, dan kami juga mengedarkan kotak infak. Bagi panitia segera untuk mengedarkan kotak infaknya. Baik, mungkin bagi saudara-saudara yang sudah membawa donasinya bisa langsung disampaikan melalui kotak infak ini. Mari bersama-sama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesempatan yang mahal, kesempatan yang berharga di hari-hari yang mulia, di hari-hari yang
ada yang mau Alhamdulillah, baik, jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ya online ya. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik. Maka ini jamaah dimati Allah SWT, ini sekali lagi kesempatan yang luar biasa di hari yang luar biasa, mulia sekali di bulan Ramadan, di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mari bersama-sama kita menggapai kebaikan demi kebaikan, pahala demi kebaikan. Allah lipat gandakan dan boleh jadi ini menjadi umur kedua bagi kita. Umur kedua bagi kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Dan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan kehidupan kita sangat singkat. Oleh sebab itu kita harus berpikir terkait dengan umur kedua bagi kita. Dan boleh jadi program semarak dakwah Ramadan di Nusantara ini dengan kita mengirimkan dakwah dai-dai ke pelosok negeri ini bisa menjadi umur kedua bagi kita. Ya dengan apa? Yaitu dengan banyaknya alhamdulillah orang yang masuk Islam, dengan banyak orang yang mau tercerahkan dengan Islam, banyak tercerahkan orang yang bisa membaca Al-Quran Karim, banyak yang kemudian tercerahkan untuk kemudian bisa membaca hadis-hadis Nabi SAW. Maka sungguh ini menjadi umur kedua bagi kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia mati, maka sudah terputus lagi kesempatan untuk beramalnya kecuali dari 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariyah, sedekah yang terus-menerus manfaatnya dirasakan oleh umat Islam, wa ilmu yuntafa'u bih, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladun shalihin yad'u lahu, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dan alhamdulillah jemaah rahmat Allah, dari program pengiriman dari banyak anak-anak binaan, Pak, anak-anak binaan yang orang tuanya mungkin maaf masih musyrik, masih non muslim, kemudian ada di antara mereka yang menyerahkan, "Mas, silakan Mas, anakku dididik dengan Islam." Dan itu alhamdulillah kita didik dengan Islam, kita masukkan ke pondok-pondok pesantren yang kita kenal, alhamdulillah, dan mereka diminta untuk nanti ketika sudah lulus kembali lagi ke tempat daerah asalnya untuk kemudian mengajarkan Islam. Maka ini sudah menjadi luar biasa. Di antara mereka anak-anak yang senantiasa bisa mendoakan para muslimin, para donatur mungkin dari jamaah Masjid An-Nasr ini mendoakan mereka, terus-menerus mendoakan para muslimin. Maka ini juga menjadi anak soleh yang doa-doanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya di saat kita sudah tidak ada lagi di dunia. Oleh sebab itu jangan dimati Allah, baik ini merupakan kesempatan berdonasi, silakan nanti bagi yang sudah mendapatkan formulir kesanggupan untuk berdonasi silahkan ditulis di situ, tidak usah ragu-ragu. "Mas, kalau saya mau transfer 3 miliar gimana Mas?" Gak apa-apa, kami terima Pak, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Nah gitu ya. "Mau transfer 100 juta gimana Mas?" Gak apa-apa juga, kami terima, insya Allah, yang penting ikhlas. Nah ini penting ya, sedekah itu yang banyak, yang penting ikhlas itu Pak ya. Jadi mindsetnya harus seperti itu. Banyak yang terbaik, yang paling dia cintai. Karena tadi seperti Syekh bilang, firman Allah Azza wa Jalla, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan kebaikan yaitu janji surga dari Allah Azza wa Jalla sampai kalian mau untuk menginfakkan apa yang kalian cintai. Oleh sebab itu jawab dari Allah Azza wa Jalla, jangan ragu-ragu, dan tidak akan pernah sedekah itu mengurangi harta benda kita. Tidak pernah. Dan ini adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan lagi. Dan ini adalah kebenaran daripada janji Allah dan juga janji Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Mana qasad min malin sadaqah." Sungguh sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta benda. Ini janji dari siapa? Janji dari Allah dan juga janji dari Rasulnya. Maka orang beriman senantiasa membenarkan janji-janji Allah. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik mereka bakhil. Kenapa bakhil? Kenapa kikir? Karena orang-orang munafik itu dia tidak pernah membenarkan janji Allah SWT. Bahkan mereka mengatakan Allah dan Rasulnya itu PHP, bolehnya dibilang pemberi harapan palsu. Wa yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ketika orang-orang munafik itu berkata, dan orang-orang yang hatinya ada penyakit itu berkata, tidaklah Allah dan Rasulnya memberikan janji, menaikkan janji yang menipu. Ini orang-orang munafik. Maka apa? Salah satu sifat orang munafik itu adalah kikir, bakhil. Ya, bahasa Jermannya medit. Ini jawaban dari Allah. Ya, maka jangan sampai kita berlaku kikir. Apalagi ini terkait dengan khidmah untuk Islam, memberikan pelayanan untuk Allah dan Rasulnya dan juga kaum muslimin sekaligus menjadi kejujuran iman kita. Maka orang beriman senantiasa mengatakan hada ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah dan inilah janji Rasulullah SAW, itu adalah benar. Baik, jemaah dimati Allah Azza wa Jalla, demikian yang bisa kami sampaikan. Dan tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa semoga kita semuanya menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah Azza wa Jalla hidayah dan kemudian dimudahkan segala langkah-langkah kebaikan kita, dan kita termasuk menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa mengikuti kebenaran, yaitu dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan khususnya saya dari penerjemah dan penerjemahan Syekh Islam.
dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada kita semua yang hadir di sini. Wa nashkur fadilatu Syekh Mus'ab ala ma alqa min al-kalimat wa tawjihat wa jazakallahu khairan wal muslimin. Wa kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.